pertama-tama saya mohon maaf terlambat karena memang macet, tapi alhamdulillah masih dapat waktu yang baik, alhamdulillah. Hadirin, malam ini kita akan baca kitab Syarah Muhammadiyah atau Wasail Muhammadiyah yang pokok pembahasannya adalah tentang bagaimana kehebatan seorang muadzin dan adzan itu sendiri. Terakhir hadis yang kita baca bahwasanya mereka para muadzin, orang-orang yang melaksanakan panggilan sholat dan panggilan adzan itu mempunyai kelebihan banyak, dan nanti di yaumul qiyamah pun mereka punya tempat khusus di atas tumpukan besi yang Allah sediakan untuk mereka. Terakhir yang kita baca adalah riwayat Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law asantu la qaratu inna ahba ibadillahi ila Allah la ra'atu syams wal qamar yani al mu'adzinin wa innahum la yurafuna yawmal qiyamati bi kulli a'anakin. Sebagian makna hadis ini kita sudah baca bahwa mereka nanti yaumul qiyamah berbeda dengan orang-orang yang lain dengan lehernya yang indah. Kalau disebut panjang lehernya kan kayak jerapah, saudara-saudara mungkin. Tapi ini kiasan bahwa karena berkat adzan mereka punya bentuk leher itu tersendiri. Atau mungkin juga makna ini bahwa mereka ditemukan tempat yang tinggi sehingga leher itu di atas sehingga orang semua melihat kedudukan mereka di antara orang yang lain nanti yang menangkap. Baik, kita lanjutkan. Itulah seorang muadzin, bahwa nanti di akhirat pun dia punya keistimewaan lain daripada orang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ala mu'minina malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bil qudari amin. Wa huwa sayyidul walid al-allama hadithul haramain Muhammad bin Ali al-Maliki fi kitabih Wasail Muhammadiyah ila qala wa min mazayil mu'adzinin, dan dari keistimewaan para muadzin itu saudara. Itu tadi sudah keistimewaan lainnya. Ya anna ilma'a ghufranillahi lil mu'adzinin wa la rahmatihi ta'ala lahu bi badril faragh alladhi yamla'u sawtahu. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughfar lil mu'adzin muntaha adhani wa yastaghfir lahu kullu raqmin wa yabis sami'a. Jadi artinya ketika seorang muadzin beradzan itu dia mendapatkan keistimewaan langsung ketika dia beradzan. Kapan? Ketika selesai adzannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu dapat pengampunan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yughfar lil mu'adzin muntaha adzan. Ketika selesai adzannya, diampuni oleh Allah dosanya. Dosanya mana Allah? Yang jelas dia dapat pengampunan dosa yang tidak dapatkan oleh orang lain. Karena sebab apa? Sebab dia melantunkan adzan. Kemudian wa yastaghfiru kullu rabbin wa yabisin sami'a. Sampai mana suara didengar oleh benda padat, pohon, batu dan semua, ya. Mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan seorang muadzin. Jadi bahagianya muadzin, ya. Masya Allah. Wamina, demikian pula yang lain. Adalah muadzin sab'a sinina ihtisaban lillahi ta'ala. Sekarang yang berhubungan dengan waktu bagi muadzin. Kan muadzin ada yang sebulan, mungkin 2 bulan, Allahumma 1 tahun. Muadzin yang mana nih yang apa? Seberapa lama yang mempunyai keistimewaan di sini Allah Taala lebih? Hanya akan terangkan kepada kita bahwasanya seorang muadzin yang beradzan secara ikhlas 7 tahun berturut-turut, seorang muadzin yang melakukan adzan di sebuah masjid atau satu musalla 7 tahun berturut-turut ikhlas. Baik Muhammad tanya ini ikhlas di sini maksud di mana? Kan muadzin itu kan punya keluarga, punya anak istri. Biasanya ada rawatib dari masjid. Apakah ketika dia baca rawatib itu dikatakan tidak ikhlas? Tidak. Innamal a'malu
Dia berkata tidak mengharapkan itu, ya. Mungkin dia punya kerjaan yang lain, karena kan ada waktu untuk mencari nafkah dari subuh sampai zuhur. Ya. Tapi yang dia tuju kepengen muadzin dan kepengen jadi muadzin dan kepengen bakti untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang muadzin, seorang muadzin yang berada 7 tahun berturut-turut ikhlas, tuktabu lahu bara'atun minan nar, ditulis oleh Allah terbebaskan dari api neraka. 7 tahun berturut-turut ikhlas biasa dibebaskan dari api neraka. Kama jaa hadits an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dalilnya hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adzana sab'a sinina muhtasiban kutiba lahu bara'atun minan nar. Barang siapa melantunkan adzan selama 7 tahun, ya, 7 tahun berturut-turut tentunya, kutiba lahu bara'atun minan nar, orang itu dituliskan terbebaskan daripada api neraka. Nanti ada hadis yang dari bebas dari api neraka. Nanti ada 2 tahun. Yang lebih hebat lagi, yang sudah yang tanpa hisab. Karena seorang mungkin dia bebas dari api neraka, tapi menunggu pembebasan ini, nunggu itu azab. Ya, itu susah nunggu itu. Sampai-sampai di antara mereka yang menunggu nanti Allah mahsyar, ya Allah kita mau masuk mereka masuklah, saking mereka takutnya keadaan di mahsyar. Jadi orang yang terbebas dari api neraka nggak langsung masuk, berarti mungkin nunggu lama dan sebentar, itu menunggu pembebasan dia dari api neraka, itu pun suatu kesusahan. Ya, nah, cuma Tuhan yang bahkan dia pasti akan masuk surga. Ya. Selanjutnya, qala wa minha anna al-mu'adzin mahfuzun min ahwal yaum al-qiyamah fi makanin barizin mutamayyizin an ghairi min ahli al-mawqif. Kama ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'adzinuna aqwalun nas 'adaban yaum al-qiyamah. Tadi saya katakan bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu atau dijauhkan dari api neraka, ya, pasti masuk. Tetapi menunggu masuknya itu sulit. Ya, menunggu sampai dia masuk itu giliran itu sulit. Merupakan satu kesusahan juga, satu azab kadang-kadang. Tapi mereka muadzin, hadis ini akan menerangkan mereka punya kelebihan. Kenapa? Bahwasanya mereka dijaga. Ketika menunggu pembebasan ini, mereka menunggu untuk masuk surga, dijaga oleh Allah Subhanahu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sudah tadi disebutkan, al-mu'adziruna aqwalun nas 'adaban yaumil qiyamah. Mereka para muadzin, orang-orang yang berada di tempat yang tinggi nanti di mahsyar yaumil qiyamah, dijaga oleh Allah Subhanahu. Ya, di atas perbukitan dari besi. Nah, bagaimana bentuknya perbukitan dari besi? Ya nanti kalau kita sudah mati kita lihat bagaimana bentuknya. Tidak perlu sekarang kita tahu. Ya. Wa minha anna man adzana isnatai asharata sanatan wajabat lahul jannah. Ya. Nah, ini lebih hebat lagi nih. Kalau tadi dijaga oleh Allah dari api neraka, Anda mungkin nunggu, mungkin sulit, mungkin tidak, terserah Allah. Kalau ini dijamin sudah masuk neraka, dijamin oleh Allah masuk surga. Ya. Siapa mereka? Bahwasanya orang yang ada atau melantunkan ada 12 tahun berturut-turut ikhlas karena Allah, wajib dia masuk surga. Wajib. Ya, wajib. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dia, man adzana isnatai asyrata sanatan, siapa yang melantunkan adzan 12 tahun, wajibat lahul jannah, diwajibkan oleh Allah untuknya surga. Kita nanti ya, istilahnya apa? Sudah punya kartis, nggak bingung lagi sudah. Ya apapun yang boleh, saya sudah punya kartis, pas masuk surga. Ya. Wa kutiba lahu min ta'dihi fi kulli yawmin 60 hasanah. Ini orang yang 12 tahun nih, ya. Allah menulis
habiskan setiap dia adzan tiap hari. Situna hasanah, 60 hasanah ketika adzan 60. Kemudian wa likulli iqamatin 3 hasanah. Waktu adzan Allah beri dia 60 hasanah. Bisa kita 50 dikasih 60 hasanah, ya. Kemudian iqamah 30 hasanah. Jadi berapa dia dapat setiap hari? 90 hasanah. Oke. Kita menghitung sekarang. 90 hasanah per hari. Yang ada 12 tahun nih, 12 tahun. Nah, berarti sebulan 90 kali 30 berapa? 2.700 hasanah. Allah mengatakan al-hasanat yang diambilnya kebaikan itu 10 kali lipatnya, bahkan bisa jadi 700 kali lipatnya Allah lipatkan. Berarti sebulan dia dapat 2.700 hasanah kali 10 berapa? 27.000 hasanah. Allah 27.000 hasanah. Itu kan Allah lipatkan 10. Kadang-kadang Allah itu sekian ratus kali. Itu kehebatannya seorang muadzin. Makanya kalau jadi muadzin jangan pakai mati tadi. Terus usahakan kami ayat kita, ya, melaksanakan hal tersebut karena begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah nggak bisa dibatasi oleh kita, nggak bisa dibatasi oleh akal kita. Dengan kita terima saja alhamdulillah, alhamdulillah wa bima ja'ala Allah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah atas apa yang datang daripada Allah sesuai keinginan wahai Allah. Kita terima aja. Ya, baik. Qala wa mu'adzinun khiyar ibadillah. Mereka juga punya gelar lain. Di samping diselamatkan dari api neraka, bisa juga dijamin masuk surga. Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah yang baik. Ya, khiyar ibadillah. Orang-orang hamba Allah terbaik. Ya. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya bahwa mereka itu disebut orang-orang hamba Allah yang terbaik. Jadi hamba Allah belum semuanya tentunya baik, tapi dia ada dicapnya, punya simbol hamba Allah yang baik. Hah? Siapa muadzin? Orang yang menunjukkan ada. Qala inna khiyara ibadillah, sesungguhnya sebaik-baiknya hamba Allah alladzina yura'una asy-syamsa wal qamara wan nujuma li dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang atur, ya, yang menjaga matahari dan bulan serta bintang untuk atau karena Allah. Maksudnya apa? Mereka mengatakan perjalanan bintang ini di barat supaya menentukan waktu, menentukan waktu itu bintang. Jadi apa bahasa saya apa namanya? Saya apa? Astronomi. Apa? Astronomi. Ya, nah, mereka kan, ya, itu dikatakan mereka adalah sebaik-baiknya Allah. Jadi mereka lihat, nah ini kalau begini, ini berarti yang begini, waktu sholat begini, mundur maju kan mundur lagi. Kita lihat sekarang, waktu sholat. Subhanallah saudara, ini waktu sholat tidak ada meledek. Sebelum Ramadan cepat, sebelum Ramadan maghrib cepat. Udah dari Ramadan mundur tuh maghrib, ini lama, ya. Nah, jadi ini lama tuh maghrib. Kalau mau Ramadan, sebelum Ramadan cepat. Coba nanti dari Ramadan ini lama tuh. Ya, subhanallah. Tapi ya tetap sholatnya dan 5 waktu, ya. Nah, dan berbahagialah orang yang puasa nggak capek kalau ada niat. Walaupun mungkin puasanya di daerah yang puasa aja puasa 15 jam, saudara. Tapi Allah masih kuat. Kenapa? Ada niat. Kalau ada niat nggak bisa kita sampai jam 10 pingsan, Pak. Tapi dengan niat sholat, hatta dia nggak sahur, Allah masih kuat. Jadi nggak usah bingung. Panjang maghribnya kayak, subuhnya lama kayak, Anda bakal kuat. Dengan catatan niat ikhlas untuk puasa, pasti Allah kasih kuat. Ya. Baik. Jadi hadirin hamba Allah yang cap dengan dikatakan khiyar ibadillah, yaitu para muadzin. Kemudian nanti ini muadzin dikumpulkannya, ya, dibangkitkan dari dalam kubur. Gimana caranya? Oh, kita ada bagian dalam kubur. Ya. Kalau al-mu'adzinuna yusyarun yaumil qiyamati ala halil ladzi matu alaih. Para
nanti kalau dibangkitkan sebagaimana kerjaannya di dunia, kerjaannya ada, nanti dibangkitkan dia ada. Nanti kan sudah diusaha sangat lemah, hancurin dia, diubahin dia diubahin orang. Mereka tuh Allah, biar dia lagi ada. Mereka bakal berdatang dibangkitkan, ya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, wa mustaqilun bil adab, jadi mereka ada. Ruwi an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'adhdhinina wal mulabbina yakhduna min quburihim yu'adhdhinu al mu'adhdhin wa yulabbi al mulabbi. Ya. Ada dua. Ada orang yang melantunkan adzan, ada orang yang melantunkan talbiyah haji. Kalau ini ihram, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Ayo. Nanti yang menjaga waktu dibangkitkan itu, kebangkitan akan dibangkitkan oleh Allah. Yang mengatakan Allahu Akbar, ada. Terus yang tadinya hari meninggal, haji itu kalau meninggal belum tahallul, mereka akan bangun labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik dengan pakaian mereka. Ya, Allah. Ada ceritanya. Malam saya ceritain namanya. Saya punya saudara family saya. Kebetulan saya turun ke atas, nenek saya orang Sunda, buyut saya orang Sunda. Salah satu dari keluarga buyut saya itu muadzin masjid di Bogor. Ya. 1 tahun, 2 tahun, sampai terakhir beliau sakit. Nggak bisa keluar lagi. Beliau sakit. Satu saat di waktu asar, waktu beliau mau meninggal, subhanallah, beliau meninggal itu pas asar, begitu beduk, Allahu Akbar, asar terus sampai la ilaha illallah, meninggal. Allah buktikan di dunia, meninggalnya sambil azan di ujung la ilaha illallah. Enak kan? Kan ada hadis man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal ya. Ya. Habib Sa'ad al-Idrus tidak ada lagi. Habib Sa'ad al-Idrus lagi menerangkan di hadis. Ada satu orang ulama besar Sa'ad ya. Jadi orang kita itu beliau ketika mau meninggal sambil ngajar. Mereka ngajar menerangkan hadis tadi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Jadi kemana tuh? Di apa? Itu hadis ditahqiqkan oleh dunia sendiri. Hadis itu berbunyi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Berarti harus mati dulu, ya kan? Beliau lagi baca itu hadis. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Jadi kemana kira-kira? Terus ada dia ketika dikongkan akhir katanya dia la ilaha illallah, terus tinggal langsung dia bagi itu ada sesuatu yang Anda kalau begitu nggak bisa. Kalau perbuatannya baik terus, bagus terus, tidak laki, tidak perempuan, insya Allah meninggalnya dengan membawa la ilaha illallah. Tapi kalau nggak biasa ucapkan la ilaha illallah, mulutnya jelek dulu, ibu-ibu ngaco dulu mulutnya, ngomongnya nggak benar, bapak-bapak juga begitu. Waktu mau meninggal juga begitu, dia ngaco lagi, masuk lagi. Karena nanti kan juga nggak bisa. Dan ingat, Anda kalau menghadapi orang yang sedang sekarat maut, jangan terpaksa la ilaha illallah, jangan kalau dia orang Islam. Karena Allah, begitu bilang Allah, mulai dia. Ini orang lagi sekarat ya. Begitu dia ngomong Allah dia, kecuali dia ngomong lain lagi, baru kita ingat lagi. Jangan Pak, la ilaha illallah, Rasulullah, lupa la ilaha illallah. Sebut jangan tempat saya. Pulang sebut ya, sebut, but. Ini kejadian. Betul, kejadian. Ya, dan nanti dia sebut apa? Karena mungkin hidupnya nggak tahu kalau sebut itu kan mengucapkan orang Betawi itu, tapi sebut la ilaha illallah. Jadi orang karena biasa. Kalau
sering ngomongnya Allah, Allah, Allah. Kalau ada apa-apa, enggak Allah. Tapi kalau biasa kotor ngomongnya, jatuhnya mau kotor. Yang mau bilang lagi, mau mati dia mau kotor. Ya, itu yang kita lakukan. Hati-hati benar. Ya. Orang-orang yang baik ikut kalimat la ilaha illallah pada masa keluar dengan sendiri. Jawaban itu nanti kau bingung. Kita harus jawaban itu nanti. Kalau anda tidak ada jannah, bisa keluar. Enggak pakai tulis, ya apa memang. Yang ambil salat lima waktu tidak tinggal, iman kita tetap, akidah kita tetap, insya Allah semuanya insya Allah hadir di ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan saudara. Jadi adil itu hebat ya. Keluar dari kuburnya dia ada. Yang muhrim juga kalau meninggal keluar dari kuburnya dia apa tadinya. Ya. Selanjutnya wal mu'adzzinuna yaumal qiyamati 'ala qurbanin miskin yaramun nas. Para mu'adzin ini yaumul qiyamah nanti dikumpulkan ditaruh di tempat gunung dari miskin. Yang miskin enggak jadi yang sudah kenyang. Nah, bagaimana bentuknya? Allah, banyak ya. Tinggal di tempat yang bagus. Baik. Selanjutnya, fa'atamanna kullu wahidin ma qamahu. Semua orang yang lihat, ya Allah, coba saya sendiri aku lihat. Kayak kita misalnya jalan-jalan rumah kita di Jakarta, pet panas, banjir, berangkat ke puncak. Lihat bilang terus bersih, kawannya enak. Ya Allah, yang benar ya itu. Akhirnya tadi lihat mereka semua di nanti orang jalan, belum salah. Ya, ini baru kepingin. Bagaimana kalau wahid min maqamah yang ada yang jalan-jalan kepingin itu, ya seperti mereka. La ya'uluhumul fazul akbar, tidak dibingungkan oleh ketakutan yang luar biasa. Orang pada takut ya nggak takut. Di atas gunung misik, saudara-saudara, ya. Wala akhbaruna yawma yadhurun nas. Ketika orang sedih, takut, ya, keluh kesah, mereka tenang. Karena sudah punya jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pak Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadisnya yang menerangkan tentang hal ini. Salatun ala mufbanil miskin. 3 golongan ini akan berada nanti di yaumul qiyamah di atas tumpukan miskin. Ya. Wa arahu dan Nabi berhadiah tuh, ya, Nabi berhadiah mereka. Maaf, wa arahu ada yaumul qiyamah. Jadi ini hadis Nabi mengatakan 3 golongan ini akan berada di atas tumpukan miskin. Dan Nabi juga mengatakan, ya, yaumul qiyamah. Jadi hadisnya dalam tasawuf ala kuban miskin yaumul qiyamah. 3 golongan ini akan berada di tumpukan miskin di hari kiamat. Siapa saudara yang pertama? Ya. Zada fi riwayat yang lain, yaqifuhumul awwalun wal akhirun. 3 golongan ini di yaumul kiamat akan berada di tumpukan miskin. Yang orang pertama dengan Bapak Adam sampai terakhir di umat Muhammad SAW kepingin tempat mereka. Ya, kepingin. Yang pertama, Abdul Anda Abdullah Hamba Mawali. Seorang hamba Allah yang melaksanakan kewajibannya terhadap Allah dan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya. Misal dia bos menggaji benar, dia sebagai kepala rumah tangga yang punya pembantu-pembantu digaji pembantu benar, kemudian digauli mereka dengan baik, tidak dizalimi, ya, sembahyang, puasa, zakat, semua dia laksanakan. Demikianlah hak-hak orang yang ada di bawahnya dia berikan. Ini nanti mereka ada di sana bersama dengan Abdul, mereka dapat, ya, mereka dapat dan mereka dapat orang yang melaksanakan hak Allah dan hak orang lain yang ada padanya. Baik, yang kedua, warajulun atma qauman wa hum bihi rawun. Nah, ini sudah ada repotnya. Yang kedua, satu kaum yang mengimami. Satu orang, ya,
Warajulun amalomat, satu orang yang mengimami kaum dan mereka itu atas kepemimpinannya. Awas, ini bertanya. Kedua artinya, skala kecilnya imam yang makmumnya senang sama dia, ridho dengan dia. Dia mengimami itu ridho. Ini ada isyarat dari Nabi bahwa kalau jadi imam itu mesti makmumnya radhi, jadi enak sholatnya. Karena ada saudara di masjid-masjid, kan imamnya lain itu, imam ratibnya si A, si B, si C. Si B ini senengin, begitu mau masuk masjid, bahwa datang, siapa imam sekarang? Si B, oh ya, saya ikut. Siapa imamnya? Si C ikut. Begitu bagian si A, siapa si A? Apa yang berkata? Kenapa? Tidak disenangi. Jadi ada imam yang tidak disenangi, saudara-saudara. Jadilah Anda kalau jadi imam disenangi oleh makmum Anda. Di sini bukan soal bacaan, ya, tapi bukan soal akhlak Anda, kepantasan Anda. Jadi memang pantas untuk dijadikan imam. Kalau demikian ada orang yang nggak pantas jadi imam dia. Ini skala kecil di masjid, skala besarnya kayak sekarang nih. Sekarang apa yang paksa jadi imam? Pemimpin. Enggak boleh jadi pemimpin kalau kaumnya tidak ikut. Kan misalnya satu saudara juga, dia pemimpin. Kan ada dua, ada secara pemilihan, kan juga berada pemilihan. Dipilih, adil, itu pemilihan curang. Berarti yang dipilih kan banyak, ribunya orang banyak dari dia. Tapi kalau dia maksa kan berontak. Kalau dia maksa, dia tak mau jadi pemimpin. Dia bikin apa? Bikin pemerintahan yang sah. Dia bikin hukum. Tapi dia dari dua orang. Nggak dapat ini. Jadi orang kalau mau jadi pemimpin, satu orang jadi pemimpin harus ridho yang dipimpin. Sekarang dia negeri kita nilai maksa pengen jadi pemimpin sampai iklan. Pakai iklan tuh. Apa namanya? Bawa boleh konsultasi pengen jadi pemimpin. Nggak begitu. Kalau orang memang orang baik, orang bagus, orang udah senang aja dipimpin dia. Nggak mau memimpin, dijadikan pemimpin. Ada apa itu? Nggak mau diperintahkan dia jadi imam. Saya bilang Anda yang jadi imam, Anda lebih bagus dari imam. Kayak orang aja. Hah? Walaupun dia benar tidak jadi pemimpin, disenangi. Ya. Dan jadi pemimpin juga begitu. Kalau Anda jadi pemimpin disenangi oleh rakyatnya, cinta rakyat kepada Anda karena Anda orang baik, Anda orang adil, Anda orang bagus, tidak korupsi, tidak jahat, tidak tindas, bagus, ridho, tempat Anda nanti tinggi di atas. Tentu mau mukhalafah. Sebaliknya, kalau Anda maksa, Anda jahat, Anda menindas, Anda zalim, Anda korupsi, tunggu tanggal mainnya nanti di atas. Ada akan kau memberikan kepada Anda. Jadi nggak sembarangan jadi pemimpin. Ya, Anda harus lihat diri Anda. Pantasnya jadi pemimpin. Kalau saya kan enggak, pokoknya saya jadi pemimpin. Kenapa? Gaji besar, bukan pemimpin. Karena kalau jadi pemimpin, kalau jadi pegawai DPR, jadi MPR, kenapa? Lulusnya kafir. Orang semua mau. Cuma duduk ngomong segala sesuatu. Ada jaminan ini, hanya duduk aja kerjaan. Kadang-kadang belum tidur kadang. Ini di depan pemimpinnya ngobrol, dia tidur. Lalu dia main-main HP. Padahal pemimpin ini bertanggung jawab pada konsumen. Jadi jangan bukan tidak boleh jadi pemimpin. Silahkan jadi pemimpin, tapi pantasnya ada jadi pemimpin. Kalau Anda nggak jadi pantas jadi pemimpin, jangan jadi yang lain maju. Jangan biarkan orang kafir juga kita Islam. Salah orang Islam kau nggak boleh jangan. Nanti kalau jadi pemimpin itu nggak bisa. Tanya dulu, tanya nggak? Emang ini boleh semua orang? Ada. Ya, jadi harus ada yang menjadi pemimpin. Kalau sudah kali semuanya, paling mungkin kebayaran, kalau lain harus ada jadi pemimpin. Terutama dari orang Islam. Kalau sekarang orang Islam mundur, yang memimpin kita sekarang kafir, mau baik kafir kepada kita, nggak mungkin. Nonsen, nggak mungkin. Allah sudah berfirman, "Wala tardu 'anil yahudi wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Nggak mungkin.
Yahudi mimpin kita, Nasrani mimpin kita, berkata ya nggak mungkin, Allah sudah bilang bukan saya. Dia kali itu kita bagus, kita senang, kita maju kali itu. Dia berkata di rumahnya dia atau kita dimasukin ke agama mereka, itu maunya mereka. Al-Hasib, kalau akan jadi pemimpin, ingat pantas tidak saya jadi pemimpin. Di antara kepantasan Anda sebagai seorang pemimpin, dicintai oleh yang dipimpin. Kalau Anda pada demen sama ente, orang kakak udah lihat mukanya sudah gak senang. Jangankan lihat orangnya, lihat gambarnya udah senang. Kadang-kadang bilang, digodain gambar, padahal nggak ada apa-apanya. Ada nggak itu? Gambar apa? Godain. Kenapa? Dari sini soalnya. Ya kan? Ayo, udah akan saya pemimpin yang begitu. Saya mengajak Anda sebelum Anda jadi pemimpin, lihat dulu dari kita. Pantas menjadi saya pemimpin. Oh nggak pantas, sebulan lebih pantas. Anda yang lebih bagus, lebih tinggi. Kenapa lu jangan kiri, jangan daki? Ya, apalagi kita jadi pemimpin, bukan haknya atur sudah segala. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin. Sekarang misalnya kalau Anda akan menjadi imam di masjid, ingat usahakan mau untuk senang kepada Allah, ridho kepada Allah. Dalam orang di antaranya ya ridho itu bacaan. Oh gimana bacaannya? Bacaan sholat itu kan Quran itu ada surat yang panjang, ada surat yang pendek. Biasanya kalau surat maghrib itu pendek. Isya sedang, subuh bisa panjang, bisa sedang, ya. Bahwa asal biasanya biasa, nggak panjang. Nah, itu imam harus punya doa, punya perasaan. Sholat maghrib jangan baca tapis, jangan baca kata-kata. Sholat maghrib bacanya qul a'udzu binnas, qul a'udzu idza kuliah yang kecil maghrib. Ya kan? Ini enggak maghrib ya si Quran insya Allah ini apa? Bisa saudara ya nggak boleh gitu. Jadi kita punya makna apalagi Rasulullah SAW ya kalau supaya kalau dengan suara aku nangis dulu perempuan nggak ada ya tapi di belakang tuh begitu sholat sudah lari perempuan ya bukan kayak sekarang lain lagi ya dulu zaman Nabi SAW begitu selesai sholat wanita bernanya ya kadang-kadang ada bilang lagi dipercepat sholatnya, tapi tanpa meninggalkan kewajiban dan rukun sholat itu sendiri cara terbunuhnya benar. Jadi Rasulullah sampai sahabat bilang tidak pernah melihat orang sembahyang seringan Nabi kita Muhammad SAW tanpa meninggalkan rukun dan jalan-jalan sholat itu. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, nah, jangan. Jadi kadang-kadang saudara orang jadi imam mentang-mentang suaranya bagus, ya begitu isya bacanya apa atau baca kafi baca ya dienak-enakin suaranya kalau dia ikhlas ya kayak tapi itu tidak benar jangan supaya mudah untuk orang-orang makmum bila kadang mungkin dan mereka mungkin ada orang tua maaf yang kebelah ya yang lapar yang punya keperluan tidak boleh makanya sebagai ulama seperti yang berkata mengarah ke bacaan-bacaan di dalam sholat. Beliau kata bahwa hari ini, bahwa besok, bahwa lusa, isya, maghrib, semua ada bacaan. Ada di sini. Ya, nah itu karena daripada itu berdosa kepada Allah. Dan ada orang yang lain juga. Ya, nah tidak kembali. Kalau Anda jadi imam, usahakan imam yang dicintai oleh makmum. Dan imam yang dicintai oleh makmumnya itu dia tidak terlalu panjang-panjang bacaannya dan juga doanya agak terlalu panjang. Jadi kadang-kadang imam Jumat sunnahnya Jumat itu khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Sunnah enggak ada. Oke, panjang. Jangan terlalu panjang. Gus, seperpanjang. Makanya saya kepingin masjid-masjid itu di depan ada lampu. Lampu apa? Lampu ini, lampu isyarat di jalan itu. Ada kuning, merah, hijau. Begitu saat naik hijau. Terus kelihatan panjang nih kuning. Kepanjangan
Jangan pameran doa. Panjang banyak. Ini orang ada perlu. Bahwa itu orang ada kerjaan. Yang punya kerjaan dia waktu terbatas untuk sholat dan untuk makan. Jangan kebanyakan berdoanya. Ini doa itu dari zaman Nabi Muhammad ada sampai Nabi Muhammad. Jangan banyak-banyak doa. Enggak usah. 1 menit 2 menit sudah. Ikhlas kepada Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Golongan yang ketiga, ya, yang dapat keistimewaan di apa? Iri orang pada mereka. Warajulun yunadi bis salawat fi kulli yawmin wa warajulun yunadi bis salawat khamsi fi kulli yawmin wa lailatin. Tepat di sisi Allah ini nanti di yaumul kiamat. Terus berarti di apa? Dicemburui oleh orang lain kepengen seperti mereka adalah muadzin yang melantunkan azan 5 waktu, ya, muadzin yang selalu melantunkan azan 5 waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya. Itu sudah tempatnya khusus nanti dia melihat 3 waktu. Semoga Allah SWT memasukkan kita kepada saat golongan di situ. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa fi riwayatin inna Tabarani fil awsat muslim bisnad la ba'sa bih la yaqulul qalul akbar wa la yanaluhum min hisab hum ala kubul miskin hatta yuframa min hisabil qarain. Akan hadis lain tambahan dari yang tadi, ya, di samping mereka di atas gunung miskin, ya, tidak takut dengan keadaan di di hari kiamat, tidak merasa sedih, ya, dan mereka bisa setelah selesai orang baru dia. Jadi istilahnya kalau orang antri, muadzin nih, ya, kemudian imam yang adil, kemudian satu lagi siapa tadi yang melaksanakan hak Allah dan hak orangnya yang punya hak dari dia betul-betul dilaksanakan, mereka itu sambil tenang duduk di AC, wangi, enak, makanannya bagus-bagus, selesai orang baru dia jalan aman, nggak pakai ngantri lagi. Jadi cara dihisabnya pun sedemikian rupa, ya, sehingga mereka tidak lelah, tidak susah, ya. Kalau fi riwayat ukhra, selanjutnya wal mu'adzin wal mu'tasim kasyahid. Ketika dinilai secara batin, orang yang azan ada 2. Ada yang azan ikhlas, ada yang azan enggak ikhlas. Siapa yang tahu? Orang berdiri itu Allah. Anda nggak tahu orang ikhlas atau tidak ikhlas, siapa yang tahu? Allah. Tapi itu kan lihat walidnya, ya, orang kalau mau ikhlas itu ketahuan, ya, kelihatan orangnya benar-benar, ya. Nah, di sini jelaskan wal mu'adzin wa mu'tasim kasyahid. Orang yang azan karena Allah ikhlas seperti syahid. Syahid mana itu? Syahidul akhirah. Ya, syahid itu orang ramah. Seperti orang yang berperang di dalam kalimat. Artinya jasanya nggak hancur dikubur nanti. Syahid itu kalau meninggal nggak disembayangin, nggak dimandiin, bungkus berangkat kubur. Ya, karena itu akan jadi saksi dalamnya dia. Kasih sholatin berapa sih? Harus sholat kok, mau beli jalan di jalan Allah. Ya, Arab sholatin, sholatin. Nah, orang yang azan itu seperti syahid. Jadi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dalam hadis dikatakan dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'adhdhinul muhtasibu kasyahid al-mutashahhid fi dzalik. Mu'adzin yang ikhlas itu sebagai seorang yang mati syahid, yang berlumuran darah ketika dia berperang untuk iblah kalimatillah. Ya. Ya tamanna ala qali ma yashtahi bainal adzan wal iqamah. Ini kalau jadi muadzin jangan lupa antara adzan dan iqamah jadi minta Allah. Ada khusus buat dia tuh. Begitu la ilaha illallah bulan adzan kan tuh kita sholat berdoa kepada Allah. Ini lagi sholat dulu. Hai muadzin, hai orang yang melantunkan adzan, kalau kamu sedang adzan antara adzan dan iqamah jangan lupa berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah, ya, suruh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana, ya? Al ma'isy dari bainal adzan wal iqamah. Apa yang dia minta di antara qomat, di antara adzan dan qomat. Makanya kalau jadi muadzin antara adzan dan
akal di situ ada kegiatan yang khusus antara Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Berkhidmat, menolong orang, berdoa, berzikir, bersolawat, terserah. Karena itu dia punya waktu khusus dari Allah akan dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, wa mu'allimul tasid idza mata fa inna jismahu mahfuzun la ya'budun. Nah, ini yang jelas seperti syahid ini. Syahid itu kalau dikubur dibuka lagi biasanya darahnya masih jalan. Itu dulu di Madinah. Saya dengar dari orang-orang yang bisa dipercaya 40 tahun yang lalu waktu saya di sana, itu waktu berjalan-jalan di Madinah ada yang diperbaiki diganti. Dan digali terdapat jenazah yang masih muncul darahnya. Dan itu ada masih menguncur dari kedua orang. Dari ini kedua tahun masih segar, ya dijaga oleh Allah. Mu'allimnya ikhlas seperti itu dijaga oleh Allah. Ya, nah, kita lihat ini hadisnya. Wal mu'allim al-muqtasid idza baina jismuhu mahfuz. Orang yang tukang adanya ikhlas kalau dia meninggal, badannya dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? La yaqulun. Tidak dimakan oleh belatung, tidak dimakan oleh cacing. Walaupun orang kalau mati dimakan cacing, dimakan belatung, itu bukan berarti ahli neraka, bukan. Manusia itu yang tidak itu punya keistimewaan sendiri, yang tidak itu punya keistimewaan sendiri. Seperti siapa? Syahid. Siapa lagi? Nabi. Siapa lagi? Wali. Siapa lagi saudara-saudara? Orang yang hafal Quran. Itu nggak ada, ya. Baik. Tapi apa Quran? Amalkan Qurannya, yang itu. Mati juga mati baik, ya. Fa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'adzin al-muhtasib kasyahid. Pelantun ada yang ikhlas seperti syuhada. Maka itu. Nah, al-mutasahid billahi yang belum ada matinya itu karena membela agama Allah. Iya, kemudian bagaimana? Idza mata yudawwan fi qabri, kalau mati tidak dibelatungi jasadnya oleh belatung. Nggak dimakan ular, nggak dimakan kalajengking, nggak dimakan ular, nggak dimakan binatang. Jelas, kalau digali lagi masih utuh badannya. Kalau dia ikhlas ketika melakukan amal, ya, nah itu, ya. Tahu. Selanjutnya, waktu sunat saya. Mudah-mudahan Allah memasukkan itu kepada orang-orang yang istimewa. Maka tidak seperti mu'allim, ya. Orang yang baik, pemimpin yang baik, ya. Orang Quran, orang sholat, ya, orang yang hati baik. Insya Allah hidupnya di kubur, di mahsyar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak harus kita. Amin ya rabbal alamin.